Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Ini adalah hari ke-22, ke-22 ya, puasa di bulan Ramadan. Tidak terasa, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah mau menyelenggarakan Seroja ke-34. Sudah 34 kali kebersamaan kita. Kali ini kita akan sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Tina Hayati Dahlan, MPD Psikolog. Beliau adalah Kaprodi Psikologi Pendidikan SPS UPI. Dan nanti yang akan mengatur jalannya acara telah ada Pak Salim Munajat. Beliau adalah guru kimia di SMA 1 Karawang. Dan beliau juga merupakan ketua pusat belajar guru di Karawang. Luar biasa. Bapak Ibu, saya sebagai host Fitrahmi dari SMPN 1 Kasomalang Kabupaten Subang. Insya Allah untuk mengawali acara kita agar lebih berkah, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengambil tema tentang promoting well-being during COVID-19 pandemic. Ya, bagaimana kita menjalani pandemi COVID-19 ini dengan suasana yang benar-benar berubah. Bagaimana kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul terjadi di dalam diri kita, menjadi khawatir untuk bersosialisasi, khawatir untuk pergi ke keramaian, apakah itu wajar, dan apa saja sih yang harus kita lakukan di dalam menghadapi pandemik ini. Untuk itu saya serahkan kepada moderator Pak Salim Munajat untuk mengatur jalannya acara pada sesi kali ini. Kepada Pak Salim Munajat dipersilahkan. Pak Salim. Terima kasih, Rami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampurasun. Ya, Bapak Ibu, yang pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan Bapak Ibu, marilah kita bersama kita panjatkan puji dan syukur kepada Robi pada yang baru ini bertemu dalam suasana Jumat berkah ya, karena ini mungkin temuan Seroja yang terakhir sebelum Lebaran, ya, sebelum Idul Fitri dalam keadaan pandemi COVID-19. Kemudian salam marilah kita bersama kita berkah tujuan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita luar biasa. Ya, luar biasa narasumber kita yang bisa kita gali, kita terima ilmunya, ya. Nah, ini itu dengan judul Promoting Well-being During COVID-19 Pandemic. Kemudian alangkah tidak sempurnanya kalau kita tidak mengenal beliau, ya. Beliau ini bernama Dr. Tina, MPD Psikolog. Pekerjaan sebagai dosen dan beliau di Institusi Program Studi Psikologi Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana UPI.
jabatan sebagai Ketua Program Studi Psikologi Pendidikan SPS UPI. Kemudian bidang kepakaran itu pendidikan keluarga, konseling, psikoterapi, pendekatan, dan minat. Riwayat pendidikan S1 Unpad bidang psikologi tahun 98 lulusnya. Kemudian S2 UPI bidang BK bimbingan konseling. Selanjutnya S3-nya yaitu dari UPI tahun 2012 sama jurusannya bidang konseling. Banyak sekali topik-topik penelitian beliau sehingga kita sangat bersyukur sekali pada pertemuan Seroja edisi 34 ini bisa bertemu dengan beliau dan sekaligus sebagai pelipur lara ya. Kita tahu bahkan Lebaran sekarang pun mungkin kita masing-masing di tempatnya sendiri nggak bisa gabung ya. Sekarang justru kita tahu kalau dengan pandemik ini kita bisa merasakan betul dampaknya ya, dampaknya. Bahkan sekarang wabah COVID ini di Indonesia itu kalau lihat di data sudah nyampe 16.006 orang ini yang positif. Kemudian yang meninggal udah 1.043 ya. Yang sembuhnya 3.000-an. Jadi kita tahu berarti banyak luar biasa itu lihat dampaknya semua segi. Kita tahu bahkan kita bisa merasakan menjangkitnya sampai di 215 negara termasuk Indonesia. Dan kita lihat makin bertambah saja. Sehingga perlu sesuai dengan judul yang sekarang, yaitu Promoting Well-being During COVID-19 Pandemic. Jadi istilahnya mempromosikan kesejahteraan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan mendengar beliau menyampaikan materi. Selanjutnya ada forum diskusi supaya kita bisa bagaimana ya menghadapi kondisi yang sekarang. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dr. Tina untuk menyampaikan materinya. Waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ke tim Seroja ya, Ibu Fitrahmi, Pak Salim, Teh Farida, kemudian tadi ada siapa lagi? Ibu Tin juga ya, yang Ibu Tin ya, Ibu Tin. Nah, yang sudah mengundang saya dalam acara ini. Jadi memang kalau saya pribadi, kalau misalnya diundang untuk webinar itu senang banget Pak Salim. Ya, senang sekali karena apa? Di rumah itu kan kita tidak pernah pergi ya, sehingga bajunya juga baju rumah gitu. Jadi kalau webinar itu, aduh, rasanya tuh seger sekali gitu karena menggunakan baju kerja, nganggelipan juga ya Pak ya. Ya, rasanya tuh menambah semangat gitu. Sampai-sampai saya berpikir bahwa salah satu yang bisa membuat kita semangat mungkin sesekali kita menggunakan baju kerja di rumah gitu ya, dan itu rasanya memang tidak terasa jenuh lagi gitu pas lihat ya ngaca gitu, berasa mau ke kantor gitu. Kadang-kadang ya saya melakukan itu juga. Nah, terima kasih juga kepada para partisipan ya yang telah berkenan untuk hadir. Ini semuanya guru Pak atau ada pengawas campur Bu? Campurnya guru. Ya. Semuanya tapi dari kalangan pendidikan. Iya. Nah, ini sebetulnya saya kalau misalnya bicara tentang well-being ya, saya juga ini sambil belajar ya. Belajar dalam arti saya pribadi juga bukan orang yang 100% sudah sempurna ya well-being-nya, tetapi mudah-mudahan dengan saya sharing ini kita bisa berbagi ya. Berbagi mungkin bisa sharing pengalaman masing-masing. Yang pasti dengan adanya webinar ini saya sebagai pemateri justru orang yang paling belajar mungkin ya dibandingkan Bapak Ibu di sini. Mengapa demikian? Sebelum saya memaparkan, bagi saya orang tua di mana saya juga mengelola program studi, ternyata saya di situ menemukan betapa sulitnya menjadi guru ya. Jadi dengan adanya COVID-19 ini
ada hikmah di dalamnya, di mana saya betul-betul sangat mengapresiasi dan menghargai jerih payah guru ya. Saya punya anak 3, yang satu sudah bekerja, yang kedua sedang berkuliah semester 2, kemudian yang ketiga kelas 4 SD. Dan saya menemukan di situ ya, betapa sepertinya guru-guru tuh luar biasa menghadapi satu kelas sekitar 20-30 orang ya. Bagaimana gitu, padahal saya cuma ngadepin satu aja gitu, rasanya kesal terus ya setiap hari. Oke, saya akan melakukan pemaparan, saya buka dulu PowerPoint-nya, mudah-mudahan tidak ada trouble. Sebentar. Tadi ketutup, oke. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Yang muncul PowerPoint saya ya, Pak ya? Ya. Oke. Jadi di sini judulnya mah e-Englishan ya, promoting well-being during COVID-19 pandemic gitu ya. Tapi sebetulnya isinya dalam berbahasa Indonesia saja. Karena memang ini mempromosikan atau meningkatkan ya, sebetulnya memelihara well-being kita. Jadi pada saat kita menemukan kata well-being, kan artinya kalau di bahasa Indonesia kan itu kesejahteraan ya. Tapi sebetulnya kesejahteraan yang akan saya paparkan itu bukan kesejahteraan dalam bidang finansial atau keuangan ya. Tapi ada well-being yang lain ternyata ya di dunia ini. Banyak sekali sebetulnya well-being, ada emosional, ada physical, ada subjektif, ada psychological, ada workplace dan lain sebagainya. Nah, yang akan saya paparkan di sini, oh ya, slide yang pertama dulu. Jadi sekarang Neng Corona ini sedang menjadi primadona di seluruh dunia. Primadona ya Pak ya, bukan primadoni. Jadi primadona ini Neng Corona ini. Kalau dilihat dari bentuknya mah kayaknya cantik banget gitu ya. Tapi ternyata kan ini sangat mematikan. Dan memang pada saat kita begitu mendengar berita pertama bahwa corona itu menjadi epidemik di Cina, belum menjadi pandemi, itu semua juga kaget sebetulnya. Kemudian ternyata terjadi perkembangan yang sangat pesat, maka yang pertama kali reaksi yang muncul dari diri kita ini adalah kaget dulu. Aduh, mendengar berita ini. Awalnya sih kita normal dulu ya, berada dalam keadaan yang normal, dalam arti kita bekerja, kita menjadi guru, kita menjadi orang tua gitu ya. Seperti dalam kehidupan sebelum kita diisolasi seperti ini. Kemudian tahapan berikutnya ternyata ada situasi yang menghadapkan kita pada pandemi COVID ini. Nah, awal mula biasanya reaksi yang terjadi itu menyangkal dulu. Menyangkal karena misalnya, ini kayak flu biasa, nggak perlu panik misalnya ya, ada penyangkalan-penyangkalan. Atau misalnya banyak sekali informasi-informasi atau hoax yang mengatakan, Indonesia kayaknya aman deh. Karena kalau di Indonesia kan kita tidak terlalu menjaga kesehatan gitu ya. Mau makan apapun yang di pinggir jalan, semuanya kuat gitu. Kita mencoba untuk menyangkal bahwa di Indonesia itu tidak sama dengan negara-negara lain yang sangat bersih dan sangat apik gitu. Tapi ternyata terjadi perkembangan yang pesat juga dengan adanya pasien-pasien yang terkena corona ya, ada yang sampai meninggal, tapi juga ada yang sembuh. Tapi di awal sebetulnya kebanyakan yang meninggal ketimbang yang sembuh ya. Jadi kita pada saat itu merasa takut iya, marah juga iya, marah dalam arti aduh ini kan banyak sekali tugas-tugas di sekolah ataupun juga sebagai orang tua yang harusnya dilakukan secara tatap muka tapi sekarang tidak demikian. Atau juga cemas juga ya, aduh gimana nih, takut kena lah dan lain sebagainya. Akhirnya karena memang ternyata situasinya tidak bisa dihindarkan, kita menjadi tidak berdaya. Tidak berdaya dalam arti ya udah kita lockdown di rumah, lockdown di Kota Bandung misalnya gitu ya. Jadi pada saat itu muncul perasaan tidak berdaya pada diri kita. Walau bagaimanapun mau tidak mau ternyata COVID-19 ini sudah merebak di seluruh dunia. Nah pada saat itu kita akhirnya tawar-menawar kepada diri sendiri ya.
tahan nggak ya, misalnya gitu ya. Kemudian karena sekolah harus online, gimana ya caranya? Yang tadinya marah-marah ya, ataupun juga kesal gitu karena aduh saya sedikit gaptek lah misalnya ya. Saya pribadi bisa Google Classroom, Google Form aja baru sekarang gitu ya. Membuat Google Classroom aja baru sekarang. Dulu nggak pernah kenal tuh yang namanya Google Classroom itu ya. Apalagi menggunakan Zoom, Webex juga saya tidak pernah. Tapi ternyata rupanya itu terjadi pada diri kita semua. Jadi pada saat itu kita mencoba tawar-menawar pada diri kita. Oh iya, saya harus mengupgrade skill saya dalam teknologi. Kemudian pembelajaran yang tadinya tatap muka saya harus ubah. Kemudian tugas-tugas juga harus saya ubah. Ya mata meskipun sepet gitu ya Pak Salim ya, membaca apa yang online semua kan kayaknya mata tuh perih ya. Tapi kelamaan di komputer. Betul ya. Tapi mau tidak mau kan kita tetap harus menerima itu semua gitu ya. Akhirnya kan kita akhirnya jadi banyak ngakalin ya Pak ya. Mengakali gitu. Gimana ya caranya ya. Tugas juga biar mata nggak terlalu sepet gimana ya misalnya. Untuk ujian juga agar anak-anak tidak nyontek ke buku atau saling nyontek gimana ya caranya. Nah akhirnya di situ terjadi siklus yang berikutnya, tahapan yang berikutnya adalah kita mencoba menerima dan juga kita mencoba untuk memiliki hope ya, harapan. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita melihat siklus ini adalah siklus self acceptance ya Pak ya. Siklus penerimaan diri. Jadi kalau kita terapkan pada satu titik sebetulnya kita akan sampai juga ke tahapan menerima situasi ini. Dan juga di balik itu kita mencoba memiliki harapan, gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu sekarang renungkan ada di tahapan yang mana sekarang ini, karena tiap orang beda-beda. Bisa jadi ada yang masih dalam tahapan menyangkal, bisa jadi ada yang masih tahapan takut. Setiap orang itu berbeda-beda. Tapi bisa jadi sekarang ada pada tahapan menerima situasi ini dengan ikhlas, dan juga memiliki harapan bahwa dalam waktu cepat ataupun lambat, COVID-19 ini akan sirna ya pandeminya gitu. Baik di Indonesia ataupun juga di dunia. Kemudian slide yang berikutnya. Nah ini ya, pada saat kita menghadapi COVID ini, timbul pemikiran-pemikiran tertentu. UTBK gimana ya? Kan itu ya, apalagi kalau misalnya ya baik guru ataupun juga orang tua kan jadi bertanya-tanya, UTBK gimana? Bagi rapot gimana? UAS, UN gimana? Kemudian belajarnya gimana ya gitu. Jadi ramai apa enggak gitu. Kan kayaknya seringkali kan apa ya, biasanya kan kalau di kelas dua arah ya conversation-nya. Ini menjadi satu arah. Karena kadang-kadang ada juga misalnya pembelajaran yang sulit untuk menggunakan video conference. Akhirnya menggunakan WhatsApp group misalnya. Kan itu jadi kurang interaktif. Kemudian penerimaan siswa atau mahasiswa baru jadi gimana? Terhambat atau tidak? Semua dipikirkan. Ngajarnya jadi gimana? Wisuda atau kelulusan kan jadi nggak rame ya sekarang ini karena tidak bertemu teman-teman. Kalau anak-anak SMA kan nggak ada prom ya, nggak ada perpisahan juga. Ya, apalagi yang kelas 12 misalnya ya, kelas 9. Itu rasanya kan mau berpisah sama temen kok kayaknya cuma seperti ini aja gitu. Banyak sekali yang difikirkan oleh semua orang, di mana muatannya juga atau muatan pikirannya juga berbeda-beda. Kemudian ada lagi yang kita pikirkan. Ada yang, aduh kangen deh, ingin nongkrong di kafe. Apalagi kalau di Bandung tuh kan lagi banyak ya, banyak sekali kafe-kafe yang merebak ya sekarang ini. Ada Abnormal, ada Eat Boss lah, ada Bakso Bujangan lah, kemudian juga yang kopi-kopi sekarang ya banyak sekali gitu kafe-kafe yang ada di Bandung. Dimana biasanya kalau mahasiswa ataupun juga siswa kan suka pada manteng gitu di kafe. Mereka ini ingin bersama-sama dengan teman ya, kadang-kadang sampai malam mereka di kafe gitu. Kemudian kita sendiri juga ingin bekerja offline ya. Pak Salim kangen nggak
Semuanya pasti kangen ya. Kangen ya Pak ya, aduh. Kangen sekali saya juga bagaimana kantor saya gitu ya. Saya kangen jalan ke kelas gitu. Kemudian juga saya kangen menyapa mahasiswa-mahasiswa saya, rekan-rekan saya. Kayaknya tuh aduh, inginnya tuh tatap muka gitu ya. Online masih bisa, tapi ada keinginan-keinginan tertentu di mana kita ada physical touch misalnya ya, bersalaman dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang ingin sekolah offline juga, ingin datang ke sekolah atau ke kampus, ada yang ingin ke mall juga, ingin ke pasar, ingin nyalon misalnya ya, ingin datang ke salon, ingin ketemu teman-teman, ingin nonton bioskop, kemudian juga ingin, ya banyak sekali keinginan-keinginan yang untuk saat ini keinginan hanya dapat dilakukan secara online atau juga dipenuhi di rumah. Kita udah berapa lama ya Pak Salim? Dimulai dari Maret ya? Ya, Maret. Dimulai dari Maret ya? Itu udah PSBB ditambah lagi waktunya. Tambah lagi ya, sebulan setengah ya Pak ya? Iya, sampai tanggal 29 Mei. Mei, tapi kan kemungkinan sampai Agustus ya? Iya. Bisa jadi. Kita online ya, jadi keinginan-keinginannya betul-betul harus kita tahan nih dan harus kita selesaikan di rumah. Nah, ternyata temuan dari survei-survei di beberapa negara, jadi saya membaca berbagai jurnal tentang penelitian-penelitian orang berkaitan dengan COVID-19. Jadi ternyata banyak sekali artikel yang mengemukakan isu terkait gangguan kesehatan fisik akibat dari COVID-19 ini lebih rendah dibandingkan isu yang terkait respon sosial dan psikologis terhadap pandemi. Ya, jadi memang pasien-pasien dalam tanda kutip lah gitu ya yang menghadapi kesehatan mental yang buruk atau juga menurun ternyata jauh lebih banyak daripada pasien-pasien COVID itu sendiri. Nah, mungkin kita adalah bagian dari itu ya Pak ya, bagian dari itu dalam arti bukan pasien ya, tapi mungkin ada penurunan kesehatan mental bisa jadi gitu. Ya, bisa jadi terjadi pada diri kita. Bentar. Nah, ini ya. Kalau PSBB diperpanjang kan kayaknya kita ngelamun terus nih. Di ini Pak, di jendela ya Bapak Ibu. Di jendela, kemudian ini lihat anak-anak juga merenung ya kapan ini berakhir. Iya, siswa-siswa juga karena saya sendiri juga sering dikomplain gitu oleh anak saya. Anak saya selalu mengatakan kangen sama sekolah katanya, lebih enak sama guru tuh. Betapa saya mengapresiasi guru ya, karena kalau emaknya jadi guru nggak kepake sama anak saya gitu. Jadi anak-anak juga mungkin sangat merindukan guru-gurunya gitu ya. Karena kalau di rumah rasanya beda sekali kalau orang tua yang mengajar, karena kita memang tidak punya kepakaran di dalam mendidik anak-anak gitu. Apalagi kalau saya anak kelas 4 SD gitu. Aduh, ini gimana lupa lagi ya, biasanya anak pasca atau mahasiswa S1 gitu. Sekarang harus mengajar anak kelas 4 SD. Nah, konsekuensi dari pandemi COVID ini terhadap kesehatan mental apa saja? Ini hanya segelintir saja ya. Jadi segelintir yang saya ambil juga dari jurnal-jurnal. Jadi menyebabkan stres yang berdampak negatif. Stres itu diperlukan dalam hidup, tetapi kalau sudah di-stres, apalagi misalnya dalam skala yang cukup besar, maka kita mungkin akan mengalami suatu tekanan-tekanan yang tidak nyaman ya, membuat kita tidak nyaman. Kemudian merasa kesepian, ya, merasa terperangkap, ya, Bapak Ibu merasa terperangkap nggak di rumah sendiri? Dulu kita kangen sekali sama rumah ya, kangen sekali. Karena sibuk bekerja, sehingga rumah itu mungkin hanya tempat untuk tidur aja atau kumpul keluarga gitu. Tapi sekarang kok rasanya merasa terperangkap di rumah sendiri gitu. Nggak kemana-mana, kecuali betul-betul hal yang sangat penting ya baru kita keluar rumah. Merasa cemas atau panik, ya, kemudian juga bisa jadi ada yang merasa depresi juga ya dengan tidak adanya kontak sosial, ya, kehilangan kontak tatap muka dengan orang lain, munculnya pikiran-pikiran negatif atau irasional ya, misalnya aduh ini gimana ya kalau misalnya pandemi COVID ini tidak berhenti gitu,
akan terus seperti ini gitu, sampai kapan lah dan lain sebagainya. Ya, pikiran-pikiran yang pesimis itu bisa jadi muncul. Kemudian adanya gangguan tidur ya, insomnia, susah tidur. Karena mungkin ya tadi merasa terperangkap, merasa kesepian, merasa cemas, akhirnya tidak disadari menjadikan kita mengalami gangguan tidur atau insomnia. Kemudian juga ada obesitas ya, karena makan tidur jangan-jangan Pak. Iya. Ya. Iya, karena kalau saya perhatikan itu video-video atau di Instagram sendiri ibu-ibu teh pasti masak ini apa? Fotonya teh foto makanan, masakan baru ya. Anak-anak saya juga di sini kayaknya unggal gek itu kalau nggak puasa tuh pasti nanya masak apa. Pagi-pagi nanya untuk kudapannya apa. Sorenya juga. Alhamdulillah sekarang masuk bulan puasa ya, jadi nggak banyak pertanyaan tentang masakan. Kemudian mudah marah juga ya, panang terus gitu bawaannya. Saya merasakan sendiri, begitu saya kalau misalnya dari pagi sampai siang ada kelas, kemudian sorenya bimbingan, belum lagi saya harus menjadi guru bagi anak saya, itu rasanya apa ya, kalau istilah sekarang mah senggol bacok ya Pak. Senggol bacok gitu, kayaknya ditoel sedikit aja udah waduh, sepaneng gitu ya. Dan memang kelelahan merasakan sendiri kalau saya terus-terusan online dari pagi sampai sore, belum lagi ngajar juga anak SD, itu ke leher tuh rasanya berat sekali ya. Kemudian kelelahan yang luar biasa kita rasakan. Saya merasakan sendiri kuliah dari pagi sampai siang dilanjut bimbingan, kalau tatap muka capeknya beda. Tapi kalau online, aduh itu langsung nyut-nyutan ke kepala. Mungkin Bapak Ibu di sini merasakan hal yang sama gitu ya. Kemudian konsekuensi lainnya kita menjadi work from house ya, learning from house, from home. Kemudian mungkin ada kekerasan domestik, kekerasan dalam rumah tangga ya. Karena misalnya suami istri yang tadinya jarang ketemu, jadi sering ketemu, akhirnya malah jadi dua-duanya ya emosional gitu. Jadi terbawa dengan stres masing-masing, akhirnya komunikasinya juga mungkin tidak lancar. Dengan anak juga sama, misalnya 24 jam kali 1,5 bulan terus-menerus ada di rumah gitu. Bisa jadi terjadi kekerasan yang terjadi di rumah tangga ya, baik kekerasan verbal ataupun juga kekerasan fisik. Ini bisa saja menjadi konsekuensi adanya pandemi COVID ya. Nah, ini tadi ya, kalau PSBB diperpanjang. Nah, sekarang kita bicara tentang well-being ya. Apa sebetulnya well-being? Jadi saya sebetulnya ini meramu dari WHO dan juga beberapa tokoh. Jadi well-being itu bukan hanya bicara tentang kesehatan mental sebetulnya. Di dalamnya ada kesehatan fisik juga, kesehatan emosi juga, kesehatan sosial juga. Jadi well-being itu isinya adalah ramuan antara atau integrasi ya, kebutuhan antara kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan juga kepuasan. Jadi kalau kita bicara well-being ya dari perspektif ya multi perspektif, di sini well-being itu adalah isinya kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kepuasan. Jadi misalnya kalau fisik kita sehat tetapi kita tidak bahagia, maka kita tidak well-being. Well-beingnya tidak bagus. Ya, atau kita misalnya saya bahagia kok, tapi secara fisik tidak sehat, itu juga sebetulnya belum tentu masuk kategori well-being yang baik atau yang bagus ya. Nah, karena kesehatan itu salah satu unsur dari well-being, maka saya akan mengupas sedikit tentang kesehatan. Apa itu kesehatan menurut WHO ya? Jadi menurut WHO, kesehatan itu ada kesehatan fisik, mental, dan sosial ya, secara utuh, tidak dipisah-pisah. Jadi kalau kita bicara kesehatan menurut WHO, isinya adalah fisik, mental, sosial. Jadi sekarang mah Pak Salim kalau ditanya, Pak sehat Pak,
Nah, harus mencakup ketiga-tiganya. Bukan hanya fisik saja. Gitu ya. Mentalnya juga sehat atau tidak. Secara sosial juga sehat atau tidak. Karena kesehatan itu ada ketiga-tiganya. Dan ternyata banyak tokoh yang berpendapat yang disebut sehat itu lebih dari tidak ada penyakit atau kelemahan. Jadi artinya gini, meskipun kita tidak sakit, belum tentu kita sehat, gitu ya. Jadi bukan kebalikannya gitu. Kalau sakit berarti tidak sehat, atau kalau misalnya sehat berarti tidak sakit, tidak demikian. Jadi kesehatan itu melebihi tidak adanya penyakit atau kelemahan, karena memang ada ramuannya gitu, ada fisik, mental, dan sosial, ya. Nah, kita bicara tentang physical well-being sekarang. Jadi tadi saya mengambil kesehatan menurut WHO itu kan ada fisik, mental, dan sosial. Nah, saya akan mengupas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai physical well-being. Nah, apa itu physical well-being atau kesejahteraan fisik? Di sini, physical well-being itu adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik dan menjalankan peran sosial yang tidak terhalang oleh keterbatasan fisik dan pengalaman nyeri pada tubuh. Jadi, kita bisa melakukan aktivitas fisik secara bebas. Bebas di sini berarti hambatan-hambatan apapun di dalam fisik kita itu tidak membuat kita menjadi tidak leluasa untuk melakukan aktivitas fisik. Mungkin ada yang difabel juga misalnya, itu tidak menjadikan dia terhalang dalam melakukan aktivitas fisik. Atau misalnya ada nyeri-nyeri, pegel-pegel gitu ya, itu juga tidak akan menghalangi kita untuk melakukan aktivitas fisik kita. Kemudian physical well-being juga bisa diartikan sejauh mana kita merasa aman secara fisik dan sehat. Sejauh mana kita merasa sehat. Mas Salim dan partisipan di sini sehat secara fisik? Alhamdulillah. Merasa aman? Merasa aman dan merasa sehat? Nah, amannya Bu agak khawatir. Amannya mah ya selama di rumah aja Pak. Kita tidak bicara dulu di luar rumah. Aman dalam arti di rumah nih kita ya. Di rumah aman Bu, insya Allah. Di rumah aman ya. Jadi alhamdulillah secara fisikal well-being bagus ya. Ya, jadi memang kita merasa aman di rumah gitu ya. Kita juga merasa sehat gitu. Nah kalau saya pribadi gitu ya, kalaupun misalnya di scoring ya, dari 1 sampai 10 saya di 7 deh gitu ya. Nah kita ini harus bisa mengukur itu. Dari 1 sampai 10 misalnya physical well-being-nya ada di mana gitu. Nah karena kalau kita sudah bisa memberikan skor pada diri sendiri, maka kita akan tergerak ya, mudah-mudahan akan tergerak untuk melakukan solusi. Bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan physical well-being ini ya. Kemudian, nah kesehatan mental di sini kan tadi ada fisik, mental, dan sosial ya. Kalau kesehatan mental menurut WHO di sini adalah kondisi kesejahteraan atau well-being individu yang membuatnya menyadari kemampuan diri, dapat mengatasi tekanan normal dalam kehidupan, dapat bekerja secara produktif, mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat ya. Ini juga sama. Tidak memiliki gangguan itu bukan berarti sehat gitu ya. Jadi harus ditanya ke diri sendiri. Punya gangguan mental nggak? Tidak misalnya. Punya penyakit mental nggak? Tidak. Jangan langsung menganggap bahwa itu adalah sehat. Kita harus memberikan penilaian dulu. Dan menyadari belum kemampuan diri. Misalnya selama di rumah, apa sih yang bisa saya lakukan dalam pembelajaran atau pendidikan gitu ya. Oh, saya bisa misalnya menggunakan Google Classroom. Tetapi saya belum terampil, misalnya gitu. Kita mengukur kemampuan kita. Oh, berarti saya harus menggunakan ini. Saya belum bisa nih menggunakan Google Form misalnya. Tapi saya bisa melakukan ini dan lain sebagainya. Jadi kita di sana dengan menyadari
kemampuan diri itu sebatas mana dan juga keterbatasan kita sadari, kita juga dapat mengatasi tekanan-tekanan dalam kehidupan kita, ya. Kan rasanya luar biasa ya, waktu itu kan mendadak ya, kita work from house-nya ya, lagi anteng di sekolah ya, Pak, Bapak, Ibu, lagi anteng di sekolah, kita lagi punya target-target kan, ada UTBK lah, ada ya segala macam lah ya untuk kelulusan UN dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita harus di rumah, dan ini sudah sebulan setengah gitu. Secara bergantian lagi PSBB-nya kan, pertama Jakarta dulu, kemudian apa, kemudian Bandung, dari Bandung Jawa Barat. Saya nggak tahu ya nanti akan bagaimana misalnya. Tapi yang pasti kan kita warga yang nurut ya Pak ya. Kita lanjut aja terus seperti itu ya, mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah di sini mungkin kita bukan ada merasa tertekan, tapi kita juga mungkin bisa masih bekerja secara produktif ya, dan juga bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat. Insya Allah tim Seroja, partisipan, kita semua yang ada di webinar ini sedang memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat ya. Guru itu kan masyarakat, kemudian orang tua juga masyarakat. Nanti kan kalau misalnya sudah selesai webinar ini, mungkin Bapak Ibu juga bisa share ya kepada yang lain-lainnya bagaimana agar kita tetap memelihara well-being kita selama di rumah. Kemudian yang berikutnya ya, unsur kesehatan mental. Ini nanti, jadi tadi kan saya mengatakan well-being itu akan kita bahas physical ya, kemudian sosial dan mental ya. Nah, mental ini nanti ada dua. Ada subjective well-being dan psychological well-being. Nah, jadi ini si mental ini ada dua jenis well-being-nya gitu ya di dalam kesehatan mental. Ada kebahagiaan ya, jadi kita merasa bahagia atau senang. Jadi indikator sehat menurut salah satu pakar subjective well-being ya, Dinner, indikator sehat itu adalah bahagia. Bapak Ibu bahagia enggak? Selama berada di rumah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa nikmati. Tetap bahagia ya. Harus, dan kita masih bisa harus bahagia ya. Bahagia, kita alhamdulillah bahagia. Kemudian kita juga bisa berfungsi seutuhnya ya. Bapak Ibu yang guru di sini masih bisa menjadi pendidik juga kan? Iya. Bisa. Ya, baik pendidik di rumah, pendidik di dalam keluarga, ataupun juga terhadap siswa-siswanya kan? Ya, jadi artinya insya Allah kita semuanya sehat mental. Karena kita merasa bahagia dan kita tetap berfungsi seutuhnya. Sesuai dengan atribut-atribut yang melekat pada diri kita. Nah, baik. Ini subjective well-being tadi masuk ke dalam atau tercakup di dalam kesehatan mental ya. Jadi apa itu sih subjective well-being? Subjective well-being itu evaluasi kita terhadap hidup kita. Apakah kita merasa bahagia dengan kehidupan saat ini, dengan situasi pandemi? Dan apakah kita puas dengan kehidupan kita saat ini? Itu adalah subjective well-being ya. Yuk mari Bapak Ibu sekarang silahkan masing-masing menilai dari 1 sampai 10 kebahagiaannya di angka berapa. Dari 1 sampai 10 kepuasan hidupnya ada di angka berapa. Ya, silakan masing-masing memberikan penilaian sehingga nanti setelah keluar dari ruangan ini, aduh, biar terasa di ruangan ya Pak ya. Setelah keluar dari ruangan ini, gitu ya. Ruang maya. Ya, ruang maya. Pokoknya mas sekarang pura-puranya saya melihat audiens aja lah, gitu ya. Kelihatan ada moderator, ada Pak Salim, ada host juga ya, gitu ya. Jadi silahkan nilai pulang dari webinar ini. Silahkan renungkan, ya, introspeksi nih, kebahagiaannya ada di berapa, kepuasan hidupnya ada di berapa. Kemudian yang berikutnya, nah ini silakan saya beri waktu 5 menit ya Pak untuk partisipan ya.
terbaca ini ada angket terbaca? Terbaca. Ada. Terbaca ya. Jadi ini saya mengambil dari WHO juga ya. Sebetulnya saya terus terang aja, saya belum mencobakan gitu ya, reliabilitasnya, validitasnya dari instrumen ya. Tapi ini saya mencoba untuk baru mentranslate, baru menerjemahkan ya. Jadi ini adalah untuk melihat well-being ya, salah satu jenis well-being. Jadi silakan ditandai untuk masing-masing dari 5 pernyataan yang paling menggambarkan perasaan Anda selama pandemi COVID-19. Yuk, silakan Bapak Ibu. Saya tunggu 5 menit ya Pak. Ya, mangga moderator untuk mempersilahkan partisipan untuk mengisi. Silakan. Bapak Ibu silakan diisi dulu yang disampaikan oleh Bu Tina, Bu Dr. Tina. Jadi bisa diisi, nanti bisa kita simpulkan 5 menit kita sampaikan ke Bu Dokter. Yang pertama, saya merasa ceria dan bersemangat. Sampai mana kira-kira? Yang kedua, saya merasa tenang dan santai. Yang ketiga, saya merasa aktif dan bergairah. Yang keempat, saya bangun dalam perasaan segar dan tentram. Dan yang kelima, kehidupan sehari-hari saya dipenuhi dengan hal-hal yang menarik minat saya. Ini dari tiap waktu, sebagian besar, lebih separuh waktu, kurang dari separuh waktu, beberapa waktu, dan tidak pernah. Selama pandemi. Selama pandemi. Ya, dimulai dari ini aja, work from home. Ini lumayan Bu, partisipasinya 86 banyak. Oh, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga semuanya sehat ya, well-being-nya bagus. Amin. Jawabannya kemana? Ini jawabannya kan nggak pakai link Bu, kemana tuh Bu? Kalau ini sih untuk self report aja, untuk masing-masing. Nanti tinggal ngitung aja nih, misalnya kalau saya merasa jadi kalau yang setiap waktu itu skornya 5 ya, 5. Kemudian kalau yang sebagian besar 4 nilainya skornya, lebih dari separuh waktu 3, kurang dari separuh waktunya 2, beberapa waktu 1, tidak pernah 0. Oh iya. Self report aja. Itu nanti dari tinggal sebelah dihitung aja. Ya. Kiri ke kanan 5, 4, 3. Ya, kalau total 20 bagus. Karena kan maksimal 25. Ya. Ya, tinggal ini aja. Kalau kurang dari 50% dari 25, berarti itu warning ya. Well-being-nya kurang bagus, berarti kurang baik. Baik, kita lanjutkan ya Bapak. Ya, mangga Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan sambil nanti dihitung sendiri itu 5, ada poin 5 itu dari urutan kiri ke kanan 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0 itu tidak pernah. Nanti Bapak Ibu bisa nanti disampaikan di chatnya, bisa dilihatkan. Ya, itu bisa dilihatkan. Iya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ya, mangga silakan Bu. Oke, nah ini unsur dari kesehatan mental yang berikutnya ya, psychological well-being. Jadi ciri-ciri psychological well-being itu kita punya kemandirian, Pak. Kita mandiri dalam arti kita bisa mencari solusi ya, memikirkan solusi. Misalnya ini ngajar di rumah harus bagaimana ya, kita bisa mandiri. Di mana hasil pemikirannya bisa jadi kita diskusikan dengan teman-teman gitu ya. Tetapi minimal kita tidak langsung bertanya ya, misalnya ke pihak sekolah, ke kepala sekolah, Pak ini harus bagaimana dan lain sebagainya. Tapi kita memiliki kemandirian untuk berpikir sendiri dulu. Apa yang bisa saya lakukan ya
untuk peserta didik yang selama ini saya ajarkan secara tatap muka misalnya. Kemudian orang yang psychological well-being-nya bagus juga memiliki kesempatan atau peluang untuk melakukan pertumbuhan pribadi ya, self growth, personal growth. Jadi dia selalu mengembangkan diri, selalu bersemangat untuk mengembangkan diri. Bukan badannya ya yang dikembangkan ya. Itu. Tetapi kompetensinya gitu ya, kemampuannya dikembangkan. Bapak Ibu di sini udah biasa menggunakan Google Classroom, misalnya Google Form. Mas Salim udah biasa? Biasa, Bu. Alhamdulillah. Ya, menggunakan Zoom ya. Ya, karena sebelum pandemi udah latihan dulu, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sebetulnya ada hikmahnya ya dengan adanya pandemi ini kan. Yang tadinya belum tahu Google Classroom jadi tahu. Yang sudah tahu Google Classroom jadi tahu podcast misalnya gitu ya. Lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Jadi kita sebetulnya dengan ada di rumah ini tetap kita bisa melakukan pertumbuhan pribadi atau pengembangan pribadi. Kemudian orang yang psychological well-being-nya baik juga bisa menerima diri ya. Kita bisa menerima kemampuan kita sejauh mana, kita juga bisa menerima keterbatasan kita. Ya. Kemudian kita memiliki tujuan dan makna hidup. Silakan Bapak Ibu renungkan sekarang apa makna hidup kita. Ya. Jadi memang COVID-19 ini membuat kita sebetulnya tergerak ya, terdorong ya, seolah-olah ya terdorong dipaksa gitu ya, mau nggak mau kita harus memiliki makna hidup. Misalnya apa sih yang bisa kita berikan sebaik-baiknya untuk peserta didik kita? Ya, selama ini mungkin kita ngajar atau menjadi orang tua bagi anak-anak kita ya seperti otomatis gitu ya, seperti mesin. Udah biasa lah pokoknya gini, pergi ke tempat pekerjaan, kemudian pulang, nanti makan bareng, mungkin kalau yang muslim sholat bareng, udah gitu aja misalnya. Nah sekarang silakan kita, ya Bapak Ibu dan juga saya pribadi, mencoba untuk merancang, apa sih makna hidup, apa yang belum sempat kita lakukan untuk orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita ya, keluarga kita, mungkin untuk orang tua kita, untuk murid-murid kita, untuk rekan kerja, kita cari di situasi yang sangat terbatas ini apa yang bisa saya berikan ya, sehingga itu menjadi makna hidup kita dan kita menjadi bersemangat untuk melalui hidup kita ini. Kemudian kita bisa menguasai diri sendiri. Menguasai diri sendiri ini dalam arti bisa mengatur ya. Mengatur misalnya gini. Kalau kayak di rumah kan lihatnya kan tempat tidur terus dan dapur ya Pak ya. Iya. Jadi kita macet nih di rumah, macet banget. Tadi juga saya macet nih Pak, antara kamar dengan kamar mandi terjadi kemacetan gitu ya. Macetan juga karena anak saya UAS tadi itu ya. Anak saya sedang UAS hari ini. Jadi ini saya juga sedang melihat-lihat waktu jam berapa nih yang kedua mulai UAS-nya ya. Jadi ini terjadi kemacetan di mana-mana gitu ya. Nah, tetapi kan sebetulnya kalau kita bisa menguasai diri, maka kita tidak akan menjadi panik. Tidak akan menjadi panik, tidak akan menjadi marah-marah misalnya gitu ya. Tapi kita mencoba mengelola diri dan berpikir, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Nah itu, seperti itu. Kemudian orang yang memiliki psychological well-being yang baik juga akan memiliki kualitas hubungan yang positif dengan orang lain. Ya. Untuk memiliki kualitas hubungan yang positif dengan orang lain, kita juga harus memiliki kualitas hubungan yang positif dengan diri sendiri. Ya. Jadi sudah berapa lama misalnya ya kita mungkin tidak pernah komunikasi lagi dengan diri sendiri. Jangan-jangan sudah terlalu lama kita meninggalkan diri sendiri. Sudah jauh sekali. Kita disibukkan dengan berbagai pekerjaan di sekolah. Tapi kita tidak pernah berkomunikasi dengan diri sendiri. Coba sekarang Bapak Ibu berkomunikasi.
Tanya ke diri sendiri, tanya ke tangan. Tangan pegel nggak sih setiap hari misalnya ngetik gitu ya, dipakai ngetik. Kemudian kok kamu nggak protes sih kalau saya nggak olahraga gitu. Padahal kamu pegel setiap hari dipakai. Kaki juga ya, kita perlu tanya mungkin kaki kita, kaki sehat nggak sih gitu ya, setiap hari saya berjalan ke kampus atau ke sekolah ya, saya mondar-mandir di kelas, saya berjalan ke sana ke sini gitu ya, menguasai kelas seperti itu. Kok kamu nggak pernah protes sih selama ini gitu ya, kamu cuman bisanya dipakai kerja aja, tapi kamu tidak pernah misalnya digunakan untuk olahraga dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah bisa membangun kualitas hubungan yang positif dengan diri sendiri, maka sebetulnya akan lebih mudah untuk membangun kualitas hubungan yang positif dengan orang lain. Oke, yang berikutnya, pemaparan yang berikutnya, sebelum nanti saya akan mencoba untuk memaparkan bagaimana cara meningkatkan atau memelihara well-being ya. Jadi, saya sekarang akan memaparkan dulu definisi dari social well-being. Ya. Social well-being ini atau kesejahteraan sosial itu akan dirasakan ketika kita memiliki hubungan yang baik, kemudian memiliki stabilitas sosial, ya, dan juga kedamaian. Bapak Ibu sekarang merasa damai di rumah? Merasa damai di rumah tidak? Alhamdulillah. Merasa damai ya. Secara stabilitas sih sebetulnya mungkin belum ya. Belum terasa ya, stabil ya. Tetapi kita tetap merasa damai ya dengan berada di rumah. Nah, kalau kita merasa damai, merasa stabil, ya, merasa hubungan baik, maka kita berarti memiliki social well-being yang baik. Nah, mengapa ini menjadi salah satu indikator dari sehat ya, dari sehat? Karena kita adalah makhluk sosial. Selain kita makhluk individu, kita ini kan makhluk sosial. Kita memiliki kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Kita juga memiliki kebutuhan untuk menjadi bagian dan terhubung dengan orang lain ya. Jadi ini sebetulnya. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya kita merasa terperangkap ya, ini kan terperangkap di rumah ya Pak ya. Bapak Ibu merasa terperangkap kan di rumah. Kayak sarang burung ya Bu. Kayak sarang burung. Pokoknya mah kemacetan itu hanya di sekitar rumah aja gitu ya. Nah ini dengan adanya social dan physical distancing ini bisa jadi ada halusinasi. Tiba-tiba melihat gelasnya kayak melihat rekan kerja gitu ya. Pada saat kita buka misalnya ya, kemudian juga di meja makan ada anak-anak, kita kok kayaknya melihat murid-murid misalnya gitu ya. Bisa jadi ada terjadi serangan panik juga, ada paranoid juga ya, kontrol impuls yang berkurang, jadi hypersensitif yang tadi saya katakan ya Pak ya, senggol bacok gitu. Kecolek dikit aja maunya punung gitu. Apalagi kan sekarang kita komunikasi dengan WhatsApp, dengan video conference ya, dengan Line dan lain sebagainya. Jadi kita sekarang ini 1 bulan setengah jarang sekali melihat ekspresi wajah dari orang lain pada saat komunikasi dengan kita ya. Saya sendiri ini kan tidak bisa melihat audiens Pak ya. Ini kalau di webinar itu ketawa-ketawa sendiri. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu sedang menyimaknya sambil senyum-senyum atau sambil lalu atau sambil bagaimana gitu ya. Kita tidak sebulan setengah ini tidak diasah lagi untuk bagaimana belajar dari mimik wajah orang lain gitu ya, sehingga bisa jadi itu akan menjadikan kita menjadi hypersensitif gitu. Ya tadi ya, kalau dicolek dikit jadi marah, jadi kesel gitu. Mungkin kita sulit berpikir juga ya. Suka ngeheng nggak Bapak Ibu? Kadang kalau saya pribadi kalau udah lelah tuh jadi ngeheng gitu ya. Biasanya anak saya yang negur. Saya lagi bicara sama anak gitu ya, lagi ngasih tahu. Terus mereka menunggu kelanjutan gitu.
dan saya tidak melanjutkan karena mungkin lupa gitu tadi bicara apa ya sebetulnya gitu ya. Bisa terjadi seperti itu ya, kesulitan berpikir, sulit berkonsentrasi, atau juga sulit untuk mengingat banyak hal ya. Nah, ini bagian yang penting ya. Bapak nanti tanya jawab 30 menit terakhir kan ya Pak ya? Ya, kita lanjutkan ya. Ya. Masih ada waktu setengah jam, Bu. Masih. Ya. Oke. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan physical well-being itu apa saja? Ya, kan tadi sehat itu kan harus 3 ya. Secara fisik, secara sosial, secara mental. Ya, secara sosial kita udah nggak ada kontak tatap muka ya. Gimana nih misalnya? Nah, sekarang kita kupas dulu. Apa upaya yang dapat dilakukan? Jadi ini sebetulnya isi dari pematerian ini ujungnya ini gitu. Harapannya ini. Jadi kita ini bisa mencapai physical well-being ya. Kita merasa sehat dan merasa aman dengan kondisi fisik kita. Apa yang bisa kita lakukan? Diet ya, diet sehat dan seimbang. Yang dimaksud dengan diet ini, kalau saya membaca literatur, bukan diet itu bukan untuk menurunkan berat badan, bukan. Tetapi kita betul-betul mengonsumsi nutrisi ya, makanan dan minuman yang memang sangat bermanfaat untuk tubuh kita ya. Jadi berarti kita harus mengurangi kolak-kolak ya Pak ya. Harus mengurangi kolak yang gitu-gitulah pokoknya ya di bulan puasa ini ya. Karena di sini harus mengurangi konsumsi gula juga dan makanan olahan ya, makanan olahan termasuk juga Gorengan. santan itu juga harus dikurangi ya. Jadi harus diet sehat, diet seimbang ya. Makan itu kita memakan makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan yang diinginkan. Kenapa? Padahal enak ya Pak ya. Ya. Itu yang enak malah Bu itu. Iya betul. Iya ciri khas bulan puasa kan itu. Iya, kita kumpul sama keluarga tuh untuk itu ya Pak ya. Ya. Kayak sekarang tuh saya biasanya kalau asar anak-anak saya udah nanya, "Mam, nanti takjilnya apa?" Kadang-kadang saya suka bilang gini, "Udahlah buah aja sama air putih gitu." Kalau saya kan jarang sekali gitu minum minuman yang berwarna gitu ya, kayak air putih. Paling banter kopi misalnya, itu pun kalau bulan puasa stop misalnya. Nah, biasanya anak-anak protes kalau cuman buah-buahan sama air putih gitu. Masa cuman itu aja gitu ya. Jadi memang orang-orang itu pada saat makan itu memang ya termasuk saya pribadi sebetulnya masih memakan makanan yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan gitu ya. Ya, terus ya Pak. Ya, masih seperti itu kita ini ya. Padahal kita perlu kalau kita ingin well-being secara fisik harus itu ya, harus diet nih. Sudah mulai gitu ya, harus mulai diet. Kemudian kita tadi ya mengurangi konsumsi gula dan makanan olahan ya. Jadi sekarang yang kayak seblak gitu ya, yang banyak MSG-nya itu juga harus sudah mulai dikurangi ya. Kalau anak sekarang kayaknya kalau nggak makan yang pedes-pedes yang buset gitu ya. Apa sih disebutnya tuh yang level 10 ya, level berapa kayaknya tuh apa ya, merasa nggak nyaman gitu ya. Iya, bagi mereka tuh. nomor 9. Nomor 9. Itu kan kayak makroni tuh ya. Kalau bagi saya mah, saya nyebutnya kalau bahasa Sunda mah makroni atah itu teh. Makroni atah, makroni mentah ya. Tapi sama anak-anak kan dimakan juga tuh yang kalau menurut saya sih itu kalau anak-anak sekarang tuh kalau makan tuh kalau kita kan misalnya kalau makan mie bakso dikasih sambal gitu kan. Kalau bahasa Sundanya mah dipururukan. Bahasa Indonesia apa ya Pak ya dipurulukannya? Ditaburi ya. Kita kan kalau makan mie bakso tuh makan mie bakso ditaburi sambal. Kalau anak sekarang enggak, kayaknya makan sambal ditaburi mie kayaknya. Ditaburi mie bakso. Ditaburi ya. Jadi kebalikannya ya. Kemudian kita mulai harus memasak bahan-bahan lokal yang segar ya. Jadi sekarang ibu-ibu nih
Sudah mulai ya pada rajin masak lagi. Tadinya dapur itu hanya aksesoris rumah ya, karena kebanyakan biasanya GoFood atau GrabFood sekarang sudah mulai ya memasak. Jadi banyak hikmahnya sebetulnya dengan COVID ini ya. Coba silakan ibu-ibu merenung, kapan terakhir kali mencintai dapurnya? Ya, apa dapur itu hanya tempat singgah untuk membuka makanan yang dibeli di luar misalnya ya. Nah, sekarang sudah mulai. Sekarang ini ya, ternyata itu adalah salah satu upaya kita untuk memelihara physical well-being. Ya, berikutnya olahraga rutin. Mas Salim, kapan terakhir? Ibu Fit, kapan terakhir olahraga? Kemarin-kemarin masih Ya, semangat berolahraga. sebelum COVID itu biasa, Bu. Sebelum Ramadan gitu ya. Iya. Ya sekarang mah olahraganya harus olahraga di rumah, Pak. Sempat kalau bulan puasa mah takut lemes, Bu. Olahraganya di sore Jadi hari. jarang olahraga. Iya. Jadi kalau sebetulnya kalau keluar ya, Bu. Nah, kalau olahraga itu kalau bulan puasa ya, waktu itu saya pernah diskusi dengan pakar-pakar olahraga ya. Jadi olahraga tetap kita harus lakukan ya di bulan puasa itu di sore hari. Dan memang yang tidak high impact gitu ya Pak ya. Jadi yang tidak misalnya yang kardio ya yang memang terlalu banyak ajurut-ajurutannya gitu ya, loncat sana loncat sini itu harus banyak dikurangi. Tapi mungkin lebih ke seperti sekarang ini kan kayak pernapasan ya, atau juga sekarang mah apa sih ada kayak abs workout atau apalah sekarang banyak di YouTube tuh seperti itu. Jadi olahraga juga masih harus dilakukan ya meskipun bulan puasa. Kemudian kita juga harus mengkonsumsi cairan yang memadai yang cukup. Kalau minum itu minimal 2 liter sehari. Air putih ya, bukan air yang berwarna. Kemudian kita juga harus cukup sinar matahari. Jadi harus berjemur ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk berjemur. Paling tidak kalau tidak berjemur juga mungkin keluar rumah. Nah ini yang saya belum disiplin ya, yang berjemur itu masih kadang-kadang saya suka lupa gitu, keburu beraktivitas ya. Tapi sebetulnya itu sangat diperlukan ya untuk vitamin D. Kemudian udara segar juga coba dicek, silakan dicek kamarnya sudah dibuka atau belum dari pagi ya ini jendelanya. Karena kita perlu juga untuk menghirup udara segar ya. Jadi meskipun di rumah kita tetap harus mengupayakan udara segar masuk ke dalam rumah kita. Kemudian kita juga harus cukup istirahat ya. Cukup istirahat itu berarti proporsional ya, Bapak Ibu. Bukan banyak istirahat ya. Karena di rumah tidur terus misalnya ya. Tetap harus proporsional antara terbangun dan juga tertidur. Kemudian upayakan kalaupun tidur, tidurnya yang nyenyak, bukan tidur ayam. Ya. Jadi sekarang memang upayakan yang namanya tidur itu betul-betul dalam keadaan rileks. Gimana Bu Tina kalau misalnya pas mau tidur ingat sana sini, bisa dilakukan dulu dengan relaksasi ya. Saya agak kesulitan kalau di sini untuk mencontohkan relaksasinya ya. Itu bisa dilakukan di rumah ya. Menarik nafas sampai secukupnya sampai kita merasa banyak sekali ya oksigen yang kita hirup. Tarik nafas dengan duduk tegak misalnya. Kemudian kita keluarkan sedikit demi sedikit. Terus seperti itu. Kalau kita kan yang muslim ada doanya juga untuk tidur ya sambil berdoa sehingga mudah-mudahan tidur kita itu berkualitas ya, bukan cuman tidur ayam. Berikutnya, apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan subjektif atau psychological well-being pada masa pandemi ya? Yang pertama, kita harus berkhusyuk ya, baik dalam beribadah ataupun juga kegiatan apapun. Ya, jadi kita perlu meningkatkan ibadah kita dan juga kita perlu untuk berkhusyuk. Berkhusyuk ini jadi kalau berkhusyuk dalam berkegiatan maksudnya apa sih? Mungkin di sini agak bingung ya. Khusyuk juga ada misalnya dalam kegiatan. Sebetulnya ini kalau di dalam istilah psikologi itu namanya mindful ya. Bapak Ibu mungkin pernah atau silahkan mencari ya mindful. Mindful itu berkesadaran gitu.
Tapi kalau kita ya bisa kita katakan juga berkhusyuk. Jadi kita fokus pada apa yang kita lakukan. Misalnya pada saat kita mengajar online, maka kita fokus bahwa yang kita bisa lakukan saat ini ya online. Kita tidak mengingat, ya kemarin makan tatap muka, belajarnya, sekarang harus online. Kayaknya kok sulit banget misalnya. Jadi yang di hadapan Bapak Ibu ini adalah laptop misalnya, atau komputer, ya lakukan saja kegiatan itu sebagaimana yang dihadapi saat ini. Ya, jadi kita tidak berpikir ke masa yang kemarin-kemarin, saat ini. Jadi present and now, here and now, gitu ya. Saat ini, di sini, sekarang. Itu yang difikirkan. Itu yang dimaksud dengan berkhusyuk dalam beribadah ataupun juga kegiatan apapun. Kemudian yang berikutnya adalah bersyukur. Apa yang bisa kita lakukan dengan bersyukur? Mohon maaf kalau saya mengambil contoh dari Islam dulu gitu ya. Mohon maaf karena silakan nanti Bapak Ibu mengkreasi gitu ya. Kalau kami misalnya pada saat bangun kan ada doa gitu ya. Jadi pada saat kita bangun tidur, untuk semua ini bukan hanya yang muslim, pada saat kita bangun tidur, kita duduk sebentar, duduk sejenak, sekitar 1-2 menit, kemudian kita berdoa, kita bersyukur. Ya, kalau yang muslim kan ada doanya khusus. Tapi kita juga bisa melakukan kebersyukuran ini dengan menggunakan bahasa kita. Misalnya, ya Allah, terima kasih saya sudah dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih bahwa hari ini masih diberi kesempatan untuk melihat suami saya misalnya, melihat istri saya, melihat putra-putri saya juga berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk menghirup oksigen, misalnya ya, dan lain sebagainya. Apapun itu bisa kita lakukan di dalam kebersyukuran kita. Kemudian bagi Anda yang memang memiliki putra-putri, ajak anak-anak Anda juga, anak-anak Bapak Ibu, untuk melakukan kebersyukuran ini dimulai dari bangun tidur. Ya, kebersyukuran juga bisa kita lakukan dengan misalnya pertama kali kita buka jendela, misalnya ya, buka jendelanya atau mungkin gordennya karena masih subuh misalnya, buka gordennya. Kemudian kita mencoba untuk mensyukuri ya. Bersyukur ini juga bisa jadi berterima kasih. Terima kasih ya alam sudah menjaga diri sendiri, misalnya gitu ya. Terima kasih ya Allah sudah menjaga alam ini, gitu ya. Terima kasih udara, terima kasih kepada diri sendiri juga. Terima kasih ya saya yang sudah bersabar selama ini 1,5 bulan, tidak ke sekolah, tidak ke mall, tidak kemana gitu ya. Jadi bersyukur kepada semua pihak, kepada diri kita, kepada Sang Maha Pencipta, kepada alam, kepada orang-orang di sekitar kita. Kita juga perlu untuk mengajak anak didik kita, peserta didik. Misalnya pada saat akan membuka perkuliahan ataupun juga pembelajaran, kalau saya misalnya di WhatsApp group, saya suka tanya, apa yang kalian syukuri di minggu sekarang? Atau di hari ini? Atau beberapa hari ini? Mereka akan banyak sekali bercerita. Bu, saya bersyukur karena kemarin saya memperoleh bla 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 bla. Saya bersyukur karena saya bisa bertemu ibu saya setiap hari. Saya bersyukur ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi memang kalau dengan bersyukur, kita bisa melihat berbagai hal itu dengan cara yang positif. Ya, seperti itu. Bisa dilakukan mulai hari ini ya Bapak Ibu. Saya yakin dari kemarin juga Bapak Ibu sudah bersyukur, tapi mungkin sekarang akan lebih banyak lagi bersyukur ya kepada semua pihak termasuk ke diri sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah menciptakan tujuan dan rutinitas baru ya yang selaras. Tadi misalnya Pak Salim nggak bisa olahraga lagi nih karena biasanya nggak bulan puasa gitu ya. Kalau sekarang kan bulan puasa, nah berarti sekarang ciptakanlah rutinitas baru yang selaras. Olahraga ya olahraga apa yang bisa dilakukan sekarang, misalnya push up lah atau apa.
Bisa juga kalau yang sekarang lagi in kan plank ya, kayak plank gitu ya. Kita ke bawah, misalnya badannya kita angkat sedikit, misalnya seperti itu. Itu juga olahraga sebetulnya ya. Kemudian kita juga menciptakan tujuan baru ya. Kita ciptakan tujuan baru yang mungkin masih bisa diselaraskan dengan tujuan yang sebelumnya. Ya, kemudian kita lebih menyayangi diri sendiri dan berbuat baik pada diri sendiri. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan yang physical well-being dan juga social well-being. Apa yang dimaksud dengan menyayangi diri sendiri? Coba Pak Salim, salah satu indikator menyayangi diri sendiri Pak, apa Pak? Asa ujiannya Pak. Menyayangi diri sendiri, ya kita ngurus badan, mandi, terus nyalurkan hobi gitu. Jadi jangan sampai nanti badan kita, mental kita itu jadi tidak terurus. Iya. Gitu. Betul. Jadi betul itu ya. Contoh-contoh dari Pak Salim, mandi ya, meskipun di rumah ya mandi aja, tetap rapi ya. Kemudian rumah juga misalnya tetap ditata gitu ya, dan lain sebagainya. Kita juga perlu berbuat baik kepada diri sendiri ya, self kindness. Misalnya kalau kita melakukan kekeliruan di hari ini, kita memaafkan diri sendiri. Kita tidak mencari kambing hitam, kita tidak menyalahkan, tetapi lebih ke memaafkan diri sendiri. Dan juga mungkin kepada orang lain pun begitu. Kemudian kita perlu juga memiliki anggapan bahwa semua orang di belahan dunia manapun mengalami situasi yang sama. Kadang-kadang kalau merasa tertekan ya Pak, kayaknya cuman kita aja gitu yang mengalami. Ya, Bapak Ibu gitu nggak? Kayaknya kalau udah merasa tertekan tuh pada seluruh dunia ya Bu ya? Seluruh dunia. Ini kan misal saya nih. Ini saya udah mengurus prodi, udah jadi dosen, jadi pembimbing, jadi guru SD juga misalnya ya. Jadi dosen buat anak saya juga, coba. Kurang gimana misalnya ya tertekannya saya. Ini pasti nggak dialami oleh yang lain dan lain sebagainya. Nah, hati-hati pada saat kita merasa bahwa kita satu-satunya yang menderita. Ya. Karena kalau demikian, maka kita akan menjadi lebih tertekan. Jadi sekarang memang kita harus betul-betul melihat bahwa orang lain dimanapun juga, di belahan dunia manapun juga mengalami situasi yang sama. Ya. Kemudian kita perlu menekuni hobi. Nah, Bapak Ibu silahkan sekarang digali hobinya apa saja. Misalnya ngurus binatang ya, burung, kura-kura misalnya. Ikan. Ya tuh Pak, ikannya Pak, hobi tuh. Yang kadang-kadang biasanya ibu-ibu mah suka tanaman ya. Tanaman misalnya gitu ya. Atau hobi masak juga bisa ibu-ibu nih ya. Bapak-bapak juga bisa ya. Sekarang mas chef-chef juga kan banyak yang laki-laki. Hobi masak misalnya gitu ya. Atau juga berkarya, berkreasi ya. Berkreasi dalam rangka mengekspresikan perasaan negatif. Berkarya misalnya kalau sekarang kan ada tuh yang membuat sukulen tuh apa? Kaktus yang kecil-kecil tuh. Sekarang kan lagi dibudidaya ya. Misalnya, yang warna-warni ya. Warna-warni kan sebetulnya kalau bibit-bibitnya kan murah ya, itu yang kecil-kecilnya sekarang jadi mahal itu kan karena orang tuh potnya yang bagus lah ya, berkreasinya yang dihargai. Nah, bisa jadi ya. Atau ada yang memang dulu senang menggambar misalnya ya. Udah lama misalnya ditinggalkan. Bapak Ibu misalnya terakhir menggambar 20 tahun lalu Bu Tina misalnya ya. Nah, sekarang bisa jadi digali kembali gitu ya. Atau memberikan gambarnya itu untuk desain apa ya, inspirasi kepada orang lain, diposting di IG misalnya ya. Kata-katanya seperti apa misalnya dan lain sebagainya. Bisa juga membuat lagu ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di rumah. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan social well-being itu apa saja ya. Yang pertama, kita perlu tetap menjaga kontak dengan orang lain meskipun sebatas online. Mengapa demikian? Tadi yang saya katakan, kita ini selain makhluk individu juga makhluk sosial, ya. Sehingga kita harus tetap menjaga kontak dengan orang lain meskipun sebatas online, ya.
Misalnya bisa dengan video conference ya, video call. Banyak kan sekarang WhatsApp group bisa, Line bisa, Zoom bisa, Google Meet bisa, banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan ya. Atau bisa jadi sekarang ini kan ada games-game ya Pak ya, games Kahoot misalnya ya. Iya. Ada Sambil main ya Bu. Iya sambil main. Quizzes, apalagi itu yang tebak gambar tuh. Saya kemarin mencoba dengan keluarga saya ya, keluarga besar ya, dengan kakak adik, kakak beradik, dengan ponakan-ponakan itu tebak gambar apa gitu. Kita ketawa-ketawa gitu. Karena yang satu misalnya di Jakarta, di mana gitu. Nah itu kita tetap menjaga kontak meskipun sebatas online. Jadi meskipun di rumah ya kita harus tetap lakukan ini. Kemudian agar social well-being kita ini juga terjaga, tadi kan kita ini harus penuh stabilitas sosial dan kedamaian ya. Nah, kita minimalisasi menyimak berita-berita tentang COVID yang menyebabkan merasa cemas. Jadi sekarang kalau ada di WhatsApp group ya, masih ada aja misalnya pemberitaan yang membuat cemas, lebih baik delete aja, remove gitu ya, tanpa harus kita baca sama sekali gitu ya. Kemudian kita harus mencari informasi hanya dari sumber terpercaya ya. Jadi misalnya ini kalau mau rapid test di mana misalnya ya, biayanya berapa. Kemudian gejala-gejala COVID itu apa saja, tapi itu harus dari sumber-sumber terpercaya ya. Bukan dari kalau di WhatsApp kan sekarang banyak sekali ya hoax ya dari orang-orangnya yang kurang bertanggung jawab. Kemudian kita perlu juga sesekali mencari informasi yang up to date ya. Misalnya kan pasien ada sudah berapa belas ribu, yang sembuh bagaimana, kemudian tingkat penurunannya bagaimana ya. Sekarang apakah masih eksponensial gitu ya, terus naik gitu ya ke atas atau bagaimana misalnya. Kemudian melindungi diri dan membantu orang lain yang mungkin membutuhkan ya. Jadi kalau kita ingin merasa damai, ya selain kita melindungi diri, kita juga mungkin perlu untuk memberikan kedamaian kepada orang lain atau stabilitas kepada orang lain. Sekarang kan banyak sekali ya Pak ya, Bapak Ibu, orang-orang yang di PHK ya, pemutusan hubungan kerja. Kemudian juga yang dipotong gajinya ya Pak ya, ada yang sampai 50%, bahkan ada yang tidak digaji selama beberapa bulan ya. Jadi selama kita bisa melindungi diri kita juga mungkin perlu untuk memberikan perlindungan kepada orang lain. Minimal ya seperti tadi. Mungkin misalnya, kalau saya memperhatikan misalnya ada, saya melihat salah satu alumni saya misalnya menggantungkan sayur-sayuran di pagernya. Misalnya satu paket untuk sop, misalnya gitu ya. Untuk sayur asem dan lain sebagainya itu digantung-gantungin dan itu feel free gitu kalau misalnya ada tetangganya yang mau ngambil misalnya ya. Bahkan ada yang kadang-kadang sama ayamnya misalnya gitu ya, ayamnya berapa potong itu digantungin di pagar. Kemudian mungkin saya kurang tahu ya bagaimana distribusinya, mungkin ngasih tahu tetangganya juga lewat WhatsApp group misalnya atau bagaimana. Yang penting kan tetap terjaga social distancing dan physical distancingnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, menemukan informasi yang positif dan penuh harapan dari masyarakat yang telah pulih dari COVID-19 ya. Jadi kalau misalnya mau menumbuhkan harapan, kita juga mungkin perlu belajar dari orang-orang yang pulih dari COVID-19 ini. Baik Bapak, mungkin sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Terima kasih Bu Dr. Tina atas materi yang luar biasa bagi kita, pencerahan dan semakin pede menghadapi pandemik lah. Nah, Bapak Ibu silahkan bertanya, bisa langsung, bisa juga dengan di chat di grup. Bu Tina, Bu Dr. Tina, ini ada dua pertanyaan. Iya, silahkan. Ya, yang pertama dari Pak Eri, yang kedua dari Bu Dede Rahayu. Iya. Pertanyaan yang pertama ini dari
dari Pak Eri itu. Iya. Sambil tulis ya, situasi pandemi, ya. Kalau Ibu buka di chatnya ada juga, Bu. Oh, di chat ya, bentar. Iya. Atau saya bacakan nggak apa-apa. Ya Pak ya. Situasi pandemi, ya. Situasi pandemi kadang bahagia, kadang tidak bahagia. Bahagia karena selalu bersama terus dengan suami, belum punya anak. Iya. Tidak bahagia karena tidak berjumpa dengan siswa secara langsung. Rindu dengan canda tawa mereka. Iya. Beda dengan belajar daring. Apakah ini termasuk well-being bagus? Oke. Apakah bagus atau tidak gitu ya. Jadi gini, kalau kita bicara well-being ya, terima kasih ke siapa? Bu Ella ya? Bu Ella Rokayah ya Pak ya? Iya. Kalau di chat. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Ya. Jadi kalau kita bicara well-being, ini bukan seperti satu titik ya Bu Ella ya. Jadi bukan satu titik bahwa kalau kita bahagia terus gitu. Tidak ada sisi tidak bahagianya gitu ya. Namanya juga manusia, ada dua kutub ya di sini antara bahagia dan tidak bahagia. Cuman sekarang Bu Ella, sekarang begini. Sekarang coba ukur diri sendiri ya. Bahagianya sebesar apa, tidak bahagianya sebesar apa, kemudian apa yang dilakukan untuk mengelola ketidakbahagiaan ini. Misalnya gini, kalau misalnya saya bahagia gitu ya, ada di rumah, karena sama suami terus gitu. Tapi di satu sisi tidak bahagia. Nah, pada saat bahagia di rumah itu apa sih yang dilakukan gitu? Karena tadi, pada saat kita bicara tentang well-being, ataupun juga sehat ya, di dalamnya ada kesehatan tadi, kita juga kan bukan hanya merasa bahagia, kita juga harus berfungsi seutuhnya. Gitu kan? Sama aja dengan pada saat tidak bahagia, tidak berjumpa. Nah, sekarang dengan tidak bahagia, apa yang dilakukan? Menghubungi siswanya tidak, misalnya ya. Melakukan video conference tidak, atau kalau tidak ada sinyal misalnya gitu ya, apakah menghubungi melalui WhatsApp tidak misalnya ya, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa langsung mengukur ini well-being-nya bagus atau tidak ya, Bu Ella ataupun audience. Tetapi dari situ apa sih yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan apa sih? Kalau misalnya hanya merenung, diem, sedih terus, maka kurang well-being sebetulnya itu, ya. Tapi kalau misalnya tidak bahagia ini saya melakukan sesuatu, insya Allah well-being-nya masih bagus. Itu Pak Salim. Terima kasih. Ya, cukup tuh Bu Ella Rokayah, jadi harus tetap lebih optimis. Pertanyaan kedua ini Bu dari Bu Dede Rahayu dari SMA 1 Manonja, Tasikmalaya. Ya. Yang pertama, merebaknya wabah COVID-19 saat ini membuat negara termasuk masyarakatnya sendiri mengalami kepanikan massal. Ditambah lagi banyak kasus yang terjadi di Indonesia, mulai dari COVID-19 yang terus bertambah jumlahnya sampai kepada masalah ekonomi dan sosial budaya lainnya. Menurut Ibu, bagaimana upaya kita untuk senantiasa meyakinkan kepada masyarakat luas agar dapat tetap terjaga kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kepuasan mentalnya, well-being. Mengingat pemahaman masyarakat sangat kurang, yang pertama. Yang kedua, menurut penilaian Ibu sendiri, apakah masyarakat Indonesia saat ini dapat dikategorikan pada kondisi well-being, terutama pada masa pandemi COVID-19? Lalu apa dasarnya? Ya. Oke. Yang Bu Dede ya, terima kasih Bu Dede. Yang pertama apa yang bisa kita lakukan ya? Kalau kita, ini kan untuk masyarakat ya tadi ya, Pak ya. Kalau kita bicara tentang masyarakat, berarti kan skopnya kan luas sekali ya. Luas sekali ya. Jadi kalau misalnya kita bicara masyarakat kemudian luas, yang ada kita malah tambah stres. Oke. Jadi bagaimana agar kita misalnya bisa juga mempromosikan well-being kepada orang lain, lakukan yang bisa kita lakukan saat ini.
Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita harus menjadi role model. Minimal role model untuk anak-anak kita, pasangan kita, dan murid-murid kita. Contohnya apa yang bisa kita lakukan? Tadi misalnya, kita mencoba bersyukur. Kita bersyukur, kita ajarkan juga, kita ajak anak-anak kita untuk bersyukur, misalnya gitu ya. Kita olahraga rutin dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita mendidik anak-anak didik kita, murid-murid ataupun juga mahasiswa, itu juga yang perlu kita lakukan. Misalnya tadi ya, olahraga rutin tidak, misalnya gitu ya. Kemudian makanannya dijaga atau tidak, misalnya ya, dan lain sebagainya. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian berikutnya, misalnya ibu aktif tidak, misalnya kalau misalnya ada WhatsApp group ya, dengan tetangga-tetangga, itu juga bisa dilakukan. Misalnya, seperti tadi aja Bu, bisa, ini untuk Bu Dede ya, bisa dilakukan seperti tadi Bu, misalnya Bapak Ibu atau Ibu-Ibu ya, kalau ada WhatsApp group Ibu-Ibu pengajian misalnya, katakan, hari ini apa yang disyukuri oleh Ibu-Ibu misalnya gitu. Jadi kita pada saat itu jangan fokus ke pembicaraan COVID-nya, tapi lebih ke apa yang disyukuri dengan situasi seperti itu. Ya, silakan Bu Dede untuk mencoba ya, untuk menelusuri apa yang bisa dilakukan dalam dimulai skop yang kecil dulu, rumah, kemudian misalnya dengan para peserta didik, dan juga orang-orang sekitar ataupun juga keluarga. Bisa caranya seperti tadi. Atau misalnya bisa mengajak berkreasi bersama-sama ya. Seperti kemarin kalau saya lihat kerabat saya misalnya melakukan video conference, kemudian mereka berdiskusi tentang resep, misalnya gimana cara membuat resep dimsum. Kemudian setelah membuat resep, mereka lakukan misalnya keesokan harinya mereka masak itu, kemudian apa yang dilakukan? TikTok-an deh. Ya, jadi kan sekarang mah banyak ya, ada make up challenge, kemudian cooking challenge juga. Jadi saya melihatnya juga lucu juga. Jadi dimulai dari mereka misalnya lagi rebahan, kemudian tiba-tiba ada di video berikutnya masakannya jadi misalnya ya. Jadi itu yang kira-kira contoh-contoh yang bisa kita lakukan dalam yang scoop yang kecil dulu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya tadi, sebentar, tadi pertanyaan kedua apa ya Pak? Sebentar, chatnya hilang. Chatnya hilang? Nah ini sebentar, dari Bu Dede ya tadi ya? Bu Dede ya, Bu Dede Bu. Tadi yang keduanya apa ya? Sebentar. Menurut penilaian Ibu sendiri, apakah masyarakat Indonesia saat ini dapat ditingkatkan? Oke. Yang pertama gini ya Bu ya, kalau ini pendapat, kalau kita bicara pendapat berarti saya belum melakukan penelitian ya Bu ya. Jadi ini hanya pemahaman saya saja. Kalau saya pribadi gini, saya kan kalau suntuk di rumah kadang-kadang saya keluar rumah, tapi cukup di mobil, gitu ya. Saya ingin lihat hijaunya daun-daun, saya ingin melihat misalnya mall yang biasanya saya kunjungi, cuma lihat di mobil aja misalnya gitu ya. Dan ternyata saya menemukan, ini menurut pengamatan saya, sekali lagi bukan hasil penelitian saya, masyarakat di kita ini justru kalau saya melihatnya lebih, apalagi Bandung ya, saya kurang tahu kalau di luar daerah, mungkin karena budaya kita yang santai, sepertinya sih kita menyikapinya juga santai. Menyikapinya santai gitu ya. Kemudian juga saya melihatnya tidak terlalu panik juga, karena saya juga ngobrol kalau sama teman-teman ya yang orang Bandung juga, mereka tuh paling tidak suka kalau sudah ada yang ngirim berita tentang COVID. Bahkan ada yang udahlah berhenti aja gitu, ngapain sih bicara-bicara kayak gitu, toh memang ada gitu ya. Kalau saya sih melihatnya itu, kalau dasarnya mengapa saya menganggap mereka terutama yang orang Bandung ini kayaknya santai ya, menyikapinya tidak panik. Kalau saya melihat dari budaya orang Sunda ya, kalau budaya orang Sunda itu menyikapi sesuatu ya santai gitu. Kumaha engke kalau kata Sundanya mah. Gitu ya. Bu Dede mungkin terjawab.
Kayak saya Ibu tadi panik itu. Ini laptopnya kok nggak jalan. Untuk pakai HP santai aja lah jalani gitu kan. Iya. Iya, nanti kan Dengan paniknya gitu aja ya Pak ya. Paniknya tuh kategori rendah. biasanya mudah kok, kenapa pas ada problem udahlah jalani, kan bisa jalan juga, yang penting bisa ini kan. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya ya Pak ya dari Gloria ya, ada ya? Bukan. Iya. Ini dari Gloria ya. Tadi saya baca. Iya. Jika tidak ini pertanyaannya, jika tidak melakukan kegiatan hobi, dari siapa Pak pertanyaannya? Dan setiap hari hanya melakukan berita. Gloria itu. Nih Bu, pernah ini. Jika tidak melakukan kegiatan atau hobi dan setiap hari hanya mengikuti berita tentang bahaya dan korban COVID-19, lalu membicarakannya sehingga menularkan kecemasan di keluarga. Menurut Ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang dapat saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya. Ini. Yang pertama kan memang sekarang tuh kayak gimana Pak? Iya, memang kadang kayak saya lihat juga tuh Pak Ahmad Yuryanto nerangkan gitu kan, data di TV jumlah sekian gitu kan. Ya. Ini juga ya. Ini ada sehingga menekan kecemasan keluarga. Menurut Ibu kira hal apa yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oke. Yang pertama sebetulnya ya yang harus dilakukan dulu ya balik lagi yang tadi ya Pak ya. Yang pertama bisa kita lakukan, kita mulai dari bangun tidur dulu gitu ya. Jangan dulu mengajak orang lain kalau kita sendiri sebetulnya belum well-being-nya belum bagus. Ya. Jadi coba dulu untuk 1 hari gitu ya. Misalnya gimana sih cara tadi memulai bersyukur. Tapi bersyukur itu kan bukan hanya dengan kata-kata. Kita betul-betul mensyukuri bahwa kita masih diberi kehidupan hari ini. Jadi mulailah dari bangun tidur. Itu yang pertama kali. Dan kita di situ juga menumbuhkan hope, harapan. Harapan dalam arti situasi pandemi apapun, kita masih bisa positif. Karena gini ya, seorang tokoh eksistensialisme ya di dalam di psikologi itu mengatakan kalau kita tidak bisa mengubah situasi, maka kita perlu mengubah pemikiran kita tentang situasi tersebut. Jadi harapan yang perlu ditumbuhkan pada diri kita ini mungkin bukan hanya harapan bahwa mudah-mudahan COVID ini akan segera sirna. Bukan hanya itu. Gitu ya. Karena kadang-kadang kita juga, ini udah 1,5 bulan ya, kita udah berharap itu dimulai dari, wah ini mau PSBB kayaknya berakhir nih. Tanggal segini kita akan sekolah, gitu kan? Ternyata perpanjang lagi. Sekolah anak saya juga kan sama. Tadinya sampai tanggal sekian, perpanjang lagi. Jadi harapan itu bukan hanya tentang situasinya, tetapi juga tentang pandangan kita. Kita berharap bahwa hari ini saya mengharapkan bahwa kecemasan saya bisa saya kelola. Nah, Ibu Gloria, sayang sekali untuk mengatasi kecemasan itu harus punya aktivitas. Jadi bukan hanya dengan berpikir bahwa kecemasan itu harus hilang. Berdamai saja dengan kecemasannya. Cara berdamainya adalah melakukan aktivitas gitu. Maka dari itu kalau misalnya sekarang tidak punya hobi, ya gali hobinya apa. Hobi dalam arti sesuatu yang mungkin bikin greget untuk dilakukan gitu. Jadi memang sekarang PR Bu Gloria itu adalah mencari tahu apa yang kira-kira bisa membuat saya bahagia. Itu mungkin Pak Salim? Iya, betul Bu. Ya, saya juga kadang merasa itu Bu. Kalau pas ini tuh, aduh ini kok tambah banyak. Kapan ya selesai? Sekarang dari jumlahnya sedikit, ini sudah 16 ribuan. Ya. Ini kapan negara lain udah selesai, kita masih belum. Iya, betul. Jadi harapannya ya ke diri sendiri juga Pak. Karena kita sama sekali tidak bisa mengatasi situasi. Jadi harapan juga harus ditanamkan terhadap diri kita sendiri. Harapan saya adalah saya bisa mengelola kecemasan ini. Nah, tetapi berpikir aja tidak cukup. Harus diimbangi dengan aktivitas. Oke, kalau tidak punya hobi, lakukan sesuatu yang bermakna.
Apa misalnya? Oh, saya senang sekali misalnya kalau saya bisa misalnya kayak gini aja. Banyak kan orang-orang saya senang posting misalnya gitu ya. Mungkin sekarang saatnya kita juga turut menenangkan dengan postingan-postingan kita misalnya dengan quotes-quotes misalnya ya. Bisa juga kita desain di laptop, kita desain kemudian kita posting di IG ataupun juga di Facebook misalnya ya. Bisa seperti itu. Karena sekali lagi tadi saya katakan tontonan itu tidak bisa kita hindari gitu. Betul. Tidak bisa kita hindari gitu. Lebih baik kita berdamai aja. Kan situasinya seperti ini, terus mau gimana? Mau kita takut juga, tetap aja situasi. Sekarang pilihannya dua kan? Kita cemas, situasi ini tetap ada. Tidak cemas juga situasi ini tetap ada. Betul tidak? Betul. Ya. Nah ini kepada Pak Yayat, Ibu Gloria sudah ya tadi ya? Iya. Ini Pak Yayat kan ya Bu. Bu, hobi saya bahagia kalau mempelajari sejarah Islam dan ilmu nasab. Bagaimana pendapat Ibu? Nah, ini Pak, yang namanya ilmu, Bapak jangan hanya dibaca, tapi Bapak sharingkan. Itu akan jauh lebih bermanfaat dan membahagiakan. Iya kan? Kan ilmunya harus bermanfaat. Bermanfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri. Kita harus juga memberikan manfaat kepada orang lain. Kan berkontribusi kepada masyarakat. Iya. Itu akan jauh lebih membahagiakan diri kita juga. Enggak, Bapak Ibu silakan kalau yang mau bertanya langsung. Ya, buka pertanyaan langsung Pak dari Bu Ella Komala nih. Enggak, Bella mangga. Ini ada juga Pak Abdul Rozak Pak, sebentar. Iya. Dari SMK Darul Hikam Subang. Assalamualaikum. Saya bacakan dulu sebentar ya dari Pak Abdul Rozak ya. Sebentar Bu Ella. Ya, bagaimana cara mengatasi agar anak didik kita tidak merasa jenuh? Om ada pertanyaan dulu? Mau pertanyaan langsung dulu dari Bu Ella Komala? Ya. Boleh? Mangga. Silakan. Bella, mangga. Apakah mau saya dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, host, dan juga presenter yang sudah memberikan waktu bagi saya untuk bertanya. Perkenalkan diri, nama saya Ella Komala, sebagai Kepala Sekolah di SDN 3 Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Materinya dari Ibu Dokter sangat menarik sekali, sehingga saya termotivasi dan membuat well-being saya terasa lebih meningkat. Dan izinkan saya berbagi kebahagiaan karena di sesi Ramadan ini Seroja yang buat saya pertama kali ikut, dan sekarang yang terakhir sebelum hari raya diberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Mungkin itu salah satunya. Dan pertanyaannya Ibu, apa yang Ibu ungkapkan itu banyak sekali bersinggungan atau terjadi dalam kehidupan saya saat ini. Misalnya ada suami PHK, kemudian anak-anak mengeluh, anak siswa ya maksudnya peserta didik, karena anak saya pribadi sudah dewasa keduanya. Itu hal-hal yang ngenes gitu. Namun melihat kenyataan yang Ibu paparkan, barangkali adakah mahasiswa atau yang bersinggungan dengan Ibu, kalau misalkan Ibu juga psikolog, pasien atau orang yang well-being-nya mendekati atau mencakup 100% gitu ya. Karena saya merasa kok tidak mungkin gitu ya, saya termasuk kalau dinilai tadi 5 itu maksimal sampai hari ini di 4 insya Allah, karena sudah berkomunikasi seperti ini ya, ini mah tidak mungkin. Jika ada Ibu menemukan orang tersebut, bolehkah minta tampilannya, deskripsinya, atau tipikalnya itu yang bagaimana sih Bu, yang
well-being-nya tidak 100% pun mendekati 100% gitu ya. Kalau ada yang sempurna itu nantinya mungkin akan menjadi figur memotivasi, khususnya saya menjadi role model di keluarga kami dan keluarga besar, sekolah atau lingkungan kami. Mungkin itu Bu, semoga Ibu sampai saat ini sudah mendapatkan yang seperti itu, jadinya berangan-angan, adakah barangkali Ibu narasumber pernah menemukan. Mungkin itu saja yang menjadi pertanyaan. Yang lain-lainnya saya sangat berterima kasih, materinya sungguh bermanfaat dan berguna bagi saya khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mala ya. Mangga Bu Tina, mangga. Ya, gini, tidak ada orang yang 100% ya, kesempurnaan hanya milik Allah ya, insya Allah. Kalau insya Allah kita akan well-being kita akan bisa ke arah lebih baik lagi ya Bu ya. Tetapi memang tujuannya kan tidak 100%. Tetapi kita mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik lagi well-being-nya, gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya menilai diri saya 4 gitu ya, itu baik atau buruk gitu. Nah sayang sekali sebetulnya pada saat kita bicara well-being, selain nanti kalau misalnya dalam penelitian itu harus ada instrumen-instrumen ya yang baku, yang standardized. Kalau untuk menilai diri sendiri tanpa instrumen, sebetulnya hanya diri sendiri yang tahu. Bu Ella misalnya dengan 4, apakah tercakup semua tadi itu? Misalnya, ya, kalau tidur nyenyak tidak, misalnya gitu ya. Kalau saya mendapati orang-orang yang well-being-nya bagus, biasanya tidurnya itu, kalau tidurnya bagus gitu, kualitas tidurnya tuh bagus, tidak gelisah ya, tidak banyak mimpi buruk, itu biasanya mereka kalau udah tidur itu deep sleep gitu, jadi tidur yang memang dalam biasanya ya, seperti itu. Kemudian dia juga bisa mengelola kecemasannya. Biasanya memang kalau orang yang cemas dan tidak mengelola itu melamun misalnya ya, nangis. Kalau ini dia tidak, dia malah bersemangat misalnya untuk berbuat kebaikan ya, baik kepada dirinya sendiri ataupun orang lain. Kemudian juga dia tetap produktif, tidak terhambat dalam melakukan apapun. Dia juga mengetahui keterbatasannya dan dia mencari solusi gitu. Jadi dia biasanya orang-orang well-being itu tidak melulu mencari tahu mengapa ya saya cemas ya, gimana ya cara saya mengatasi kecemasan ya misalnya. Tetapi lebih ke oke, terima aja saya cemas dengan situasi ini. Kemudian kalau udah seperti ini, apa yang bisa saya lakukan? Nah seperti itu biasanya orang-orang yang well-being-nya bagus ya. Tapi yang pasti memang tidak ada yang sempurna ya Bu ya. Tidak ada yang 100% well-being ya. Mudah-mudahan dengan webinar kali ini membuat kita memang lebih baik lagi ya Bu Ella dan juga semua partisipan. Saya pribadi juga sebetulnya masih belajar untuk memiliki well-being yang lebih baik. Contoh, bicara sama anak-anak yang tadinya mungkin agak pakai gas gitu ya, mungkin lebih dikelola lagi. Kemudian juga misalnya olahraga lebih rutin. Alhamdulillah saya pribadi udah setahun lebih ya olahraga sudah mulai rutin lagi gitu. Dulu kan dulu banget gitu, senang banget olahraga. Kemudian sejak punya anak ketiga itu sekarang sudah mau 11 tahun sudah tidak olahraga lagi. Nah sekarang alhamdulillah saya mulai rutin lagi olahraga. Saya mengharuskan diri sendiri untuk olahraga. Kalau saya ingin anak-anak saya juga well-being-nya bagus, berarti saya juga harus menjadi ibu yang memiliki well-being yang bagus. Gitu. Ya semua harus saya ikuti gitu ya. Saya ikuti, tapi bukan keharusan sih. Sebetulnya saya dengan sukarela saja menjalani itu semua. Gitu Pak Salim, enggak? Ini ada lagi Bu, kalau nggak ada yang bertanya langsung ini.
Pak Aye, dengan menonton di TV atau media informasi tentang COVID-19, apakah itu lebih baik ataukah mendapat fisik? Kalau menonton. Nah, sekarang gini, sebetulnya pada saat kita kan harus mengukur diri sendiri ya. Pada saat kita menonton, kemudian kita menjadi cemas, lebih baik kita hindari saja. Tadi yang saya katakan sebetulnya kan di slide ya, mengenai social well-being kan. Kalau kita menyimak sesuatu yang memang akan ada manfaatnya bagi kita. Misalnya tadi, di mana sih rumah sakit yang bisa untuk ngecek rapid test misalnya ya, di laboratorium mana saja. Tapi pada saat nonton menjadi cemas, ya sudah. Lebih baik tidak perlu gitu. Jadi bisa keduanya sih Pak, tinggal kita memilah-milah aja tontonan mana yang perlu kita tonton. Iya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 7 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini ada di chat Bu Dr. Tina menyimpulkan. Yang Pak Abdul Razak ya, saya baca dulu ya. Enggak. Bagaimana cara mengatasi agar merasa ngantuk guru? Oke, yang pertama berikan dulu pembukaan ya. Pada saat kita memberikan tugas tertulis ataupun juga melalui video conference, sapa dulu anak-anaknya. Disapa, guyon dulu, humor dulu, agar kita juga bisa menularkan kebahagiaan kita kepada mereka. Sekarang ini, mereka jenuh? Iya, pasti jenuh. Tapi minimal di awal kita sudah menularkan kebahagiaan. Begitu Pak. Yang kedua, tentu tugasnya harus bervariasi ya metodenya. Tapi yang pertama tadi itu wajib ya, perlu sekali pembukaan segala macam. Karena mereka kadang-kadang jadi curhat dan jadi dekat sama kita. Ya. Betul, saya juga ngerasa itu Bu, betul. Ya kan, yang tadinya para pendiam juga begitu kita ajak guyon juga. Misalnya gini, kalau saya pribadi gini Pak, sebagai contoh, pas kuliah di WhatsApp group. Yang pertama setelah salam, kemudian saya tanya, udah pada mandi belum? Misalnya. Kemudian saya share emot yang lagi tutup hidung misalnya gitu. Ternyata anak-anak yang pendiam langsung pada nongol Pak pada saat itu. Nggak penting kan kita tanya udah mandi atau belum? Tapi ternyata itu membuat mereka menjadi tidak jenuh. Jadi pada saat ngajar itu jangan sampai gini, udah pasti deh Bu Tina mah awalnya presentasi, tanya jawab, udah closing, selesai. Tapi buatlah sesuatu yang membuat mereka, oh ternyata kok ada sesi ini dulu ya misalnya. Jangan khawatir bahwa presentasi kita akan menjadi singkat waktunya ya. Lebih baik mereka memulai pembelajaran dengan bahagia, presentasi singkat tapi mantap. Daripada kita kejar materi, tapi mereka sepanjang pembelajaran jenuh. Apalagi nanti kalau sama tugasnya. Luar biasa nih Bu. Ya, ini ada lagi nih Bu. Ya. Dari karena nggak ada yang langsung. Dari Pak Muji. Maaf Bu, mau saya tanya, kalau ada orang bekerja dengan menggunakan fisik, misal bekerja di pasar, di sawah, apa bisa disamakan dengan olahraga? Nah, begini, sebetulnya yang namanya olahraga itu kan ada ritmis ya, ada irama. Ada iramanya. Jadi kalau saya belajar dari pakar-pakar olahraga, tidak bisa langsung dikatakan bahwa mereka sudah berolahraga gitu ya. Nah mereka kan misalnya hanya menggunakan kadang-kadang kan tangan kanan aja. Nah itu harus diseimbangkan dengan olahraga gitu loh Pak. Harus diseimbangkan. Karena kadang-kadang kita terlalu memforsir salah satu anggota tubuh kita. Gitu ya Pak ya. Kemudian ini ada satu dari Ibu Ai. Oh mau tanya langsung ya, silakan. Coba dari mau tanya langsung. Ibu Yoyoh Rohayati, pengawas di KCD 10 barangkali. Enggak Bu Yoyoh? Iya, terima kasih Bu. Luar biasa. Sama-sama. Terima kasih banyak. Saya tadi waktu penilaian diri itu kok sulit sekali ya Bu ya. Saya merasa bahagia. Itu indikator sehat itu kan bahagia tadi menurut Ibu ya. Tetapi saya dalam memberikan penilaian diri ternyata tidak bisa mencapai 20 Bu. Berarti itu semu ya Bu ya. Kira-kira upayanya bagaimana Bu? Terima kasih. Oke. Nggak, kalau tadi itu kan itu salah satu indikator aja ya Bu ya.
Kalau Iya. sehat itu kan sebetulnya yang tadi 3 itu ya, sehat secara mental, secara fisik, dan juga secara sosial ya. Nah itu tadi sebetulnya apa namanya, instrumennya itu sendiri kan hanya mengukur kebahagiaan aja ya, belum unsur-unsur secara keseluruhan. Nah sekarang gini, Ibu tinggal tanya ke diri sendiri gitu ya. Tadi kan kurang dari 20 ya. Iya, saya hanya 15, Bu. Oke, berarti itu kan lebih dari 50% berarti kan, Bu? Betul. Ya, lebih dari 50%. Sekarang Ibu tinggal telusuri, ya, daripada mencari tahu kemengapaannya, yang notabene itu akan membuat kita stres ya. Kenapa ya? Kok begini? Kenapa ya? Gitu. Lebih baik Ibu melihat ke depan apa yang bisa dilakukan dengan situasi seperti ini. Mungkin tadi kan Ibu bisa melihat dari upaya-upaya ya. Apa yang belum Ibu lakukan, kira-kira mungkin hari ini bisa Ibu mulai lakukan. Olahraga misalnya, Bu. Nah, Atau itu makanan seimbang. Iya. Ya, berkontribusi kepada masyarakat. Itu kan bukan hanya sekedar keuangan ya Bu ya. Bisa contoh kadang suka gini, saya kan dari pada masa pandemi ini kan, misalnya lagi ngobrol sama teman, saya suka gini sama teman juga, kita sharing apa lagi ya misalnya. Nah insya Allah kan hari Senin juga saya sharing tentang mindful parenting ya di hari Senin itu, karena ya prinsipnya tadi hanya itu yang untuk saat ini yang bisa saya lakukan gitu, untuk kontribusi kepada masyarakat ya, selain yang lain-lainnya misalnya. Nah, kontribusinya apa? Saya bisa sharing bagaimana sih menjadi orang tua yang lebih mindful, yang lebih mencintai diri sendiri dan juga putra-putranya misalnya, yang lebih tenang, yang tidak cepat panik. Nah, mungkin dari upaya-upaya tadi Ibu telusuri apa yang belum dilakukan dan apa yang bisa diupayakan mulai hari ini. Gitu ya, Bu? Baik, terima kasih Ibu masukannya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Nah ini nggak terasa, udah jam 11. Jadi mungkin sebelum ditutup, mangga Ibu simpulkan dulu. Silakan Bu Dr. Tina disimpulkan. Oke, ya yang pertama ya kesimpulannya ya Pak ya. Jadi bagaimana sih mempromosikan well-being ya? Atau kita mulai dari well-being dulu. Apa sih sebetulnya ya yang disebut well-being? Well-being itu kan sebetulnya di dalamnya ada kesehatan gitu kan, ada kesejahteraan, ada kepuasan, ada kebahagiaan. Itu yang disebut well-being. Jadi simpulannya adalah mari kita mengejar keempat-empatnya. Kita lihat apakah kita sudah sehat secara fisik, secara mental juga, secara sosial gitu ya. Kita sudah cukup bahagia atau tidak? Apakah kita sudah cukup puas dengan kehidupan kita ini ya di masa pandemi ini? Kemudian juga kita cukup tadi ya sejahtera atau tidak gitu. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita perlu menjaga kesehatan fisik kita atau physical well-being kita. Olahraga yang teratur, kemudian juga makanan yang seimbang yang kita butuhkan ya, bukan kita inginkan. Tidur yang cukup dan nyenyak ya, bukan yang banyak keresahan gitu. Kemudian juga kita perlu untuk subjective dan psychological well-being-nya kita punya punya hobi atau punya kegiatan yang produktif, berkreasi. Kemudian kita juga perlu memulai hari dengan bersyukur. Ya, bersyukur bisa dengan berdoa, bisa dengan berterima kasih, bisa dengan beribadah ya, meningkatkan ibadah kita juga. Kemudian kita juga ya selain tadi yang sudah dipaparkan, kemudian yang berikutnya adalah kita juga perlu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Tadi kan ada Pak Yaya ya, kalau tidak salah ya, banyak membaca tafsir. Silakan mulai sekarang juga di-sharingkan ilmunya kepada orang lain. Yang bisa memasak, sharingkan juga kepada orang lain. Yang bisa secara finansial juga kontribusikan juga kepada orang lain. Insya Allah saya yakin semuanya dimulai hari ini kita bisa melakukan perubahan yang besar, kita bisa menjadi role model,
bahwa kita adalah orang yang sejahtera, bahagia, sehat, puas akan hidup kita. Begitu Pak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Tina Dahlan, dan kami merasa bersyukur sekali dengan materi ini, yang pandemi COVID-19 ini. Semua dapat kita simpulkan, semua itu harus menjadi hikmah. Jadi sulit, senang, bahagia itu tergantung kita dalam mensikapinya. Mudah-mudahan dengan hanya pandemik ini menjadi hikmah bagi kita juga menghadapi segala kondisi yang ada, sehingga kita akan terasa nyaman, jangan sampai dibuat jadi beban. Dan mungkin di pertemuan Seroja 34 ini, edisi 34 ini edisi terakhir, Bu. Belum Lebaran, karena nanti kita akan off dulu, dan kami berharap Ibu bisa di materi yang lain lagi nanti bisa ngisi di kita, guru-guru, kepala sekolah, dan khusus pendidikan ini jawabannya sangat butuh hal-hal yang demikian, yang membuat menjadi semangat lebih tinggi lagi, dan mudah-mudahan bangsa kita pun akan menjadi kuat dan bangsa dunia juga ini kan masyarakat gitu. Dan kita berharap betul dengan kegiatan ini menjadi wawasan bagi Bapak Ibu sekalian, ya, jadi mudah bagi kita. Selanjutnya saya selaku pemandu sama moderator mohon maaf bila ada salah dan hilaf dalam menyampaikan, dalam memandu kegiatan ini, dan semoga kita tambah semangat, ya. Kemudian mungkin kalau Bapak Ibu mau konsul, boleh Bu, itu tahu Bapak Ibu katanya mau konsul ke Ibu, boleh nanti. Itu nomor saya sudah di chat. Di chat saya sudah kasih nomornya Pak, silakan. Ya. Silakan Bapak Ibu konsul, silakan dengan beliau, psikolog. Jadi memang saat-saat sekarang butuh sekali untuk memompa semangat kita. Demikian kegiatan ini, dan kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya kembalikan ke host, kepada Bu Fitra. Kami ya, mangga. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa ngisi presensi sama resumenya. Terima kasih Bu Tina. Sama-sama. Terima kasih Pak Salim. Luar biasa pemaparan materinya. Sami, insya Allah tetangga ya Bapak. Sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih Pak Salim sebagai moderator yang sudah memandu jalannya acara. Yang paling penting dari pemaparan materi ini adalah bagaimana kita memfollow up-nya, dan dengan melakukan upaya-upaya bagaimana menjadi well-being di era pandemik ini. Walaupun masalah selalu ada, tapi tetap selalu merasa bahagia dan berpikir positif. Itu yang paling penting. Oke, sampai jumpa di Seroja ke-35 setelah Lebaran. Kami kru yang bertugas mohon maaf atas segala kekurangan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.